Saya diberitahu bahwa saya tidak bisa belajar teknologi komputer, hanya karena saya seorang perempuan. Konselor bimbingan di sekolah menatap saya dari balik mejanya dan berkata, "Gak ada perempuan yang belajar komputer, laki-laki semua. Mungkin kamu bisa lebih cocok jadi perawat." Hari ini saya akan bercerita ke teman-teman tentang teknologi paling canggih yang pernah saya temui. Tapi ini bukan buatan Silicon Valley, ini juga bukan hasil coding laki-laki berkacamata dengan turtleneck. Teknologi ini dibuat oleh para orang tua adat sejak dulu, hanya membutuhkan lumbung khusus dengan teknik pengasapan, waktu, dan kearifan lokal warisan berabad-abad untuk mengawetkan kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tahan hingga setahun. Lumbung ini juga didesain khusus agar penghuninya itu bisa lebih aman saat perang. Bagaimana jika semua yang kita yakini tentang teknologi sebenarnya salah? Nama saya Cio. Sejak tahun 2024, saya dan dua teman saya menginisiasi sebuah kolektif bernama Power Hub Girl. Sebuah ruang kolektif yang berbasis keamanan holistik feminis. PHG lahir dari keresahan kami atas minimnya akses layanan penanganan insiden digital di wilayah kami. Saat ini kami berfokus pada 3 dimensi utama, yaitu penyedia layanan KBGO, edukasi masyarakat, dan advokasi digital. Saya sendiri sudah aktif dalam gerakan kesetaraan gender di wilayah NTT sejak 2015. Balik lagi ke teknologi, di tahun 2011, saat masih sekolah, saya sudah beberapa waktu memimpikan bisa belajar teknologi komputer. Saya begadang menonton tutorial di YouTube, mengajari diri saya tentang dasar-dasar komputer. Saya merasa sudah siap, tapi sistemnya belum siap untuk saya. Teknologi komputer itu bidang anak laki-laki, kata guru konselor itu. Seolah-olah ia sedang memberitahu sebuah fakta yang gak bisa diubah. Anak perempuan lebih cocok dengan pekerjaan rumah. Saya cuma menatap guru saya dan di saat itu saya belajar. Saya dipaksa mengerti kalau impian saya rupanya tidak cocok dengan jenis kelamin saya. Bahwa rasa ingin tahu saya, bakat saya untuk memecahkan masalah, keinginan saya untuk membangun sesuatu, semuanya tidak penting. Karena saya terlahir dengan jenis kelamin yang salah. Berapa banyak dari teman-teman yang pernah ada di kondisi seperti itu? Mungkin bukan kondisi yang sama persis, tapi kondisi di mana orang lain yang punya kuasa memutuskan masa depanmu hanya berdasarkan siapa kamu, bukan apa yang kamu bisa lakukan. Tapi ternyata tekad saya lebih besar dari halangan yang ada. Saya tetap yakin akan terus belajar soal teknologi komputer. Meskipun rasanya seperti memakai pakaian yang tidak sesuai ukuran tubuh saya. Karena masih ada penolakan dari orang-orang sekitar saya. Kemudian di tahun 2024 semuanya berubah. Saya mendengar tentang sebuah acara bernama Camp Teknologi Feminis. Dan terus terang, saya tidak pernah membayangkan dua kata itu bisa ada dalam satu kalimat. Feminis dan teknologi. Di Nusa Tenggara Timur, di Indonesia, bahkan di banyak tempat di dunia, feminisme dan teknologi itu seperti dua hal yang bertolak belakang. Menurut stereotip, feminis itu perempuan yang marah, yang benci laki-laki. Sementara orang teknologi itu robot. Logis yang tidak peduli pada perasaan. Dan tidak ada tempat untuk orang seperti saya yang ingin memanfaatkan teknologi. Sekaligus berjuang demi kesetaraan dan keadilan. Tapi di acara itu, saya menemukan hal lain yang membuka mata saya. Di sana, seperti ada seruan. Bukan hanya kamu bisa menjadi keduanya, tapi dunia sangat butuh kamu untuk jadi keduanya. Selama 5 hari saya dikelilingi perempuan-perempuan yang berbicara dalam bahasa.
Saya perempuan yang tahu bahwa teknologi itu tidak netral. Teknologi itu dibentuk oleh siapa yang membuatnya. Perempuan-perempuan yang bisa membaca pola-pola dalam data seperti saya membaca kode. Perempuan-perempuan yang percaya bahwa teknologi paling hebat itu bukan hanya efisien, tapi adil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, tidak merasa terlalu ini atau itu. Saya tidak terlalu teknis untuk aktivisme, juga tidak terlalu emosional untuk teknologi. Saya merasa pas, saya adalah diri saya yang sebenarnya. Acara itu tidak hanya mengajari saya tentang teknologi feminis. Mereka mengubah total cara saya bertanya. Dulu saya selalu bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa masuk ke dunia teknologi? Tapi seharusnya pertanyaannya adalah ini. Bagaimana saya bisa membentuk ulang teknologi untuk menciptakan dunia yang saya inginkan? Tapi ada perbedaan besar antara tahu sesuatu secara teori dan menghidupinya. Dan ujian terbesar datang 1,5 tahun kemudian. Di tahun ini Gunung Lewotobi erupsi, situasinya gawat, beberapa penerbangan sampai harus dibatalkan. Saat itu internet juga terbatas. Saat itu saya menjadi penyedia layanan terkait keamanan digital. Meski situasinya lumayan berbahaya, tapi saya ada tugas untuk menampingi teman-teman jurnalis yang sedang mendapat ancaman digital. Saat itu saya pikir, kalau bukan saya yang menampingi, jurnalis perempuan itu akan sendirian saja menghadapi serangan. Karena itu saya memberanikan diri untuk membantu dia. Kenapa? Karena saya tidak bisa diam saja ketika tahu dia diteror oleh ancaman pembunuhan, didoxing habis-habisan, hingga mendapatkan pelecehan yang membuatnya harus sembunyi. Saat selesai, saya menemukan selembar kertas kecil dengan tulisan tangan yang bergoyang. Mungkin ditulis saat dia masih gemetar. Isinya, terima kasih sudah mempertaruhkan hidupmu untuk menyelamatkanku. Kertas itu seperti kalimat yang menguatkan saya. Tulisan itu tidak cuma berarti untuk dia, tapi untuk saya juga. Karena di saat itulah saya benar-benar memahami apa arti keberanian. Tapi cerita ini sebenarnya bukan tentang saya dan jurnalis perempuan. Saya yakin kisah ini juga bagian dari cerita banyak orang. Hari ini di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, perempuan dan komunitas yang terpinggirkan sedang memikul beban ganda. Kami lebih rentan mengalami kekerasan dan ancaman, baik fisik maupun digital. Tapi kami malah sulit mengakses ruang-ruang tempat solusi untuk masalah ini dirancang. Di pemerintahan maupun di legislatif, kami nggak punya perwakilan yang benar-benar memikirkan masalah yang kami hadapi dan mencari solusinya. Ironinya, sebenarnya ibarat kita membangun perahu penyelamat untuk orang yang tenggelam, tapi kita bahkan tidak pernah bertanya kepada mereka apa yang mereka perlukan untuk bertahan. Contohnya ada di depan kita. Komnas Perempuan mencatat hampir 2.000-an aduan kekerasan berbasis gender online yang bernuansa seksual pada tahun 2024. Tapi di sektor teknologi, hanya 27% perempuan yang bekerja di sektor teknologi. Kemungkinan lebih sedikit yang bekerja di bidang keamanan digital. Kita membangun solusi tanpa menggandeng mereka yang benar-benar hidup dengan masalah itu. Tapi saya sadar, ini bukan cuma soal gender atau teknologi. Ketika masyarakat adat kehilangan lahan pertaniannya akibat proyek pembangunan, salah satunya pembangunan bendungan, saya melihat realitas yang lebih besar. Sistem yang hari ini membungkam perempuan di dunia digital adalah sistem yang sama yang menggusur komunitas-komunitas adat dari tanah mereka. Kerusakan lingkungan, kekerasan digital,
diskriminasi gender, semua ini adalah wajah dari sistem kekuasaan yang sama. Sistem yang memutuskan siapa yang boleh bersuara dan siapa yang tidak cukup penting untuk didengar. Lahan masyarakat adat dirampas tanpa persetujuannya. Para jurnalis dibungkam tanpa izin mereka. Komunitas adat digusur tanpa suara mereka. Polanya terus berulang. Yang lemah dilucuti, kendali atas hidupnya oleh mereka yang lebih kuat. Dan di saat itulah saya sadar, menyelamatkan satu orang saja memang tidak cukup. Kita butuh solusi yang lebih jauh, yang lebih besar. Kita butuh jaringan yang menyatukan lebih banyak orang. Akhirnya, saya dan beberapa teman memulai sesuatu yang sekarang tumbuh menjadi Power Hub Girl Collective. Ini bukan sekedar kolektif sosial, tetapi sebuah jaringan aktif yang hidup, tumbuh dan terus merangkul berbagai kota di Indonesia. Kami tidak hanya merespon kekerasan digital, kami berusaha mencegahnya. Kami tidak hanya membantu korban, kami memberdayakan mereka menjadi pelindung bagi orang lain. Pendekatan kami sederhana. Kami percaya bahwa solusi terbaik berasal dari orang-orang yang mengalaminya secara langsung persoalan itu. Misalnya, ketika seorang perempuan muda di Makassar menjadi korban penyebaran foto pribadinya, dia tidak hanya mendapat bantuan kami. Dia juga kemudian belajar bagaimana membantu orang lain menghadapi ancaman serupa. Ketika seorang aktivis adat di Flores didoxing, kami tidak hanya memberi pelatihan keamanan digital kepada mereka. Kami melatihnya untuk menjadi pelatih. Hasilnya, dalam tahun ini kami sudah mendukung lebih dari 20 perempuan dan komunitas yang terpinggirkan. Tapi yang paling membanggakan, kami telah melakukan pendampingan. Apalagi dampak dari aktivitas PHG, tulisan tangan dari jurnalis perempuan itu masih saya simpan hingga saat ini. Sebuah pengingat bahwa keberanian itu menular, bahwa harapan bisa menyebar lebih cepat daripada kebencian. Dan solidaritas kita hari ini, sekecil apapun, bisa menciptakan dampak yang mungkin tidak langsung terlihat, tapi selalu berarti. Pertanyaannya sekarang adalah, untuk siapa kamu akan menulis secarik harapan hari ini? Mulailah dengan apa yang ada di hidupmu sekarang. Ketika ada pintu karir yang tertutup bagi komunitas tertentu, jadilah orang yang berkata, kita bisa membuat pintu baru. Ketika kamu terjun di media, kebijakan, atau teknologi, tanyakan suara siapa yang belum terwakilkan di meja ini. Dan yang paling terpenting, dukung organisasi-organisasi lokal yang lahir dari komunitas itu sendiri. Karena solusi terbaik itu tidak lahir dari ruang rapat mewah di Jakarta. Masa depan keadilan digital akan dibangun oleh perempuan-perempuan muda di berbagai daerah di Indonesia yang tahu bahwa keselamatan bukan kemewahan, itu hak dasar.